Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, walau ajaza anil qiyami mustaqilan wa qadara alaihi muttaqian. Yang selanjutnya masih pembahasan tentang di sini dimasukkan ke dalam syarat, ya. Walaupun di banyak kitab-kitab lain berdiri ini merupakan rukun. Masih pembahasan tentang itu. Walau ajaza, ketika ada pertanyaan seperti ini, berdiri merupakan syarat sahnya sholat ketika sholat fardu bagi yang puasa. Pertanyaannya, gimana kalau ada orang nggak bisa berdiri? Kalau ada orang nggak bisa berdiri, atau dia bisa berdiri tapi dengan bantuan, dengan alat bantu, lalu bagaimana hukum sholatnya? Nah, di sini jawabannya walau ajaza, dan ketika tidak bisa, ketika ada orang nggak bisa anil qiyami untuk berdiri, mustaqilan, halnya berdiri dengan sendiri. Jadi ada orang dia nggak bisa kalau diri sendiri. Dia bisa dirinya wa qadara alaihi, wa qadara, dan sanggup orang tersebut alaihi untuk berdiri, muttaqian, halnya pegangan, ala syai'in, atas sesuatu, au ala rukbataihi, atau dia mesti pegangan kepada dua dengkulnya. Tuh. Jadi dia baru bisa berdiri kalau dia pegangan, memegang sesuatu, contohnya kayak pakai tongkat. Kalau ada tongkat dia bisa berdiri, tapi kalau nggak ada tongkat dia nggak bisa berdiri. Atau setiap mau berdiri dia mesti pegangan ke tembok misalnya. Atau setiap mau berdiri dia mesti megang dua lututnya. Kita jawab dulu, lazimahu, maka wajib kepadanya apa zalika, yang demikian tadi. Maksudnya, tidak kemudian orang-orang yang seperti itu kewajiban dia untuk berdiri gugur gitu. Penting apa nggak diri? Aduh, saya kalau bisa sih diri, cuma mesti pegangan, ya. Cuma mesti pegangan. Kalau dia sholatnya duduk, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena wajib bagi orang yang seperti itu, dia baru bisa berdiri harus pegangan. Ya udah, apaan? Harus pegangan ketika akan berdiri. Walaupun selama sholatnya pegangan terus, ya, dikecualikan nanti orang yang dipegangin. Walaupun selama sholatnya dia mesti pegangan terus, mesti senderan terus, ya. Gue baru bisa diri, kalau pegangan tembok. Nah, dia kalau pegangan tembok, sholatnya deket tembok, nah senderan dari situ, wajib tuh seperti itu. Itu wajib seperti itu. Seumpama misalnya kalau berjamaah nggak pernah dapat yang di sebelah tembok, tapi kalau nggak berjamaah, kalau di rumah dia pasti bakal sholat yang di tembok. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah jamaah. Pertahankan berdirinya itu. Ya, jadi nggak lantas, ini orang nggak bisa diri, udah sholat aja duduk. Tar dulu.
Kenapa? Karena di situ ada kata-kata al-qadir. Al-qadir, orang yang bisa. Ketika dikatakan bisa, maka ada ketentuannya, seseorang itu dianggap nggak bisa. Contoh, kalau dia berdiri bakal sakit, bakal mati misalnya. Nah ini udah yang kayak begini ya. Ngapain sholatnya? Duduk. Tuh. Atau kalau dia berdiri sakitnya bakal lebih parah lagi. Atau ketika dia berdiri pokoknya mau jatuh atau hilangnya kekhusyuan dia. Ini macam-macam ulama menafsirkan batasan ukurannya. Kalau nggak sampai batasan itu, belum sampai batasan itu, maka tidak, nggak boleh tuh dia duduk di sholat fardu. Tuh. Nah ini adapun orang yang bisa berdiri, dia bisa berdiri tapi dia mesti pegangan, dia mesti pakai tongkat, dia mesti megang dua dengkulnya, habis itu baru dia bisa berdiri. Itu wajib dia melaksanakan seperti itu. Enggak kemudian udah duduk aja, enggak. Tetap dia mesti lakuin tuh hal tersebut tuh. Lazimahu, wajib kepadanya apa zalika, yang demikian tadi, tegasnya dia wajib pegangan, dia wajib pegang ke tongkat atau memegang tembok atau memegang dua dengkulnya. Au qadaro, nah yang selanjutnya masalahnya au qadaro ala nuhudin, dia bisa turun, dia bisa naik bimuayyanin, bimuinin, dengan orang yang nolongin, dengan bantuan, bimuinin, dengan orang yang ngebantuin, walau bi ujroti mislin, walaupun dengan ujroh misil, walaupun dengan upah yang minimumnya. Tolabaha, yang menuntut si mu'in itu akan upah tersebut, fadilatan, halnya lebih amma dari sesuatu yuktabaru, yang dianggap sesuatu tersebut pi zakatil fitri, pada bab zakat fitrah, yaumihi, di harinya dia itu, walailatihi, dan juga hari malamnya. Lu bisa diri nggak sholat? Bisa. Ayo coba. Kalau sendiri nggak bisa, diri sendiri nggak bisa. Terus bisanya gimana? Kalau didiriin baru bisa. Didiriin baru bisa. Ntar kalau udah didiriin gimana? Udah dilepas. Dengan catatan dilepas. Kalau misalnya pas didiriin mesti dipegangin terus, ya udah dah. Yang begini mah apa? Duduk deh yang begini mah. Kalau udah berdiri dia dipegangin terus selama berdiri, udah itu mah udah nggak wajib diri tuh. Ini orang nggak bisa diri berarti. Ini maksudnya adalah dia bisa diri, cuma buat diri sendiri nggak bisa. Kudu diapain? Kudu dibantuin, dirinya kudu dibantuin. Dia dibantuin. Nah kalau udah dibantuin, udah diri, udah dilepas bisa lagi. Orang yang seperti ini gimana? Jangan lantas bilang, udah lu sholatnya berdiri. Tadi dulu, ada tinjauan selanjutnya. Kalau misalnya bisa nggak diri? Bisa, cuma kudu pakai tongkat. Wajib gak nih dia pakai tongkat? Wajib tuh dia pakai tongkat. Dia wajib pakai tongkat tuh. Ya, saya nggak punya tongkat. Saya nggak punya tongkat. Ini gimana? Minjemnya nggak wajib. Dia minjem nggak wajib tuh. Dia nggak wajib minjam. Seumpama ada orang yang kasih pinjam, wajib diterima nggak? Wajib gak diterima? Nggak wajib diterima juga. Kenapa? Karena khawatirnya tuhmah yang kemarin udah nggak wajib. Atau misalnya saya nggak punya duit buat beli tongkat nih, gue pinjemin duit buat lu beli tongkat, wajib gak nerima? Nggak wajib juga nerima. Logikanya kan, kalau logika kita nggak ngikut aturan kita, dia baru bisa sholat kecuali harus pakai tongkat. Pertanyaannya, kalau logika dasarnya harusnya beli tongkat gitu ya? Ya, beli tongkat. Ternyata buat beli tongkat nggak punya duit. Akhirnya ada orang minjemin tongkat. Harusnya wajib terima nggak? Logika dasar harusnya wajib terima nggak? Buat sah sholat itu? Iya, tapi nggak wajib diterima. Nerimanya boleh diterima, boleh enggak. Lidah, kalau lu nggak mau nerima tongkatnya, gue pinjemin aja duit nih buat lu beli tongkat. Wajib gak diterima?
Nggak wajib juga. Berarti pada saat itu kondisinya nggak ada tongkat, gimana nih sholatnya dia? Ini gue pegangin, ya kan harus bayar ya. Tuh kalau yang misalnya yang megangin di ikhlas ya udah pegangin, ya. Pegangin. Yang penting ikhlas tuh. Deh, jadi kondisi, nah kalau tongkat seperti itu, seumpama dia punya tongkat, dia punya tongkat, sekarang pikirannya jangan abong-abongan tongkat aja ya. Ketika dikatakan tongkat, semuanya mesti tongkat, enggak. Ya yang seumpama tongkat kayak seumpama tali atau apa lagi. Cuma kalau tali kan kemarin beresiko enggak? Lumayan, dia kalau dia gelantungan maka bakal batal tuh bisa jadi sholatnya. Seumpama tongkat ya apa aja apa? Besi bisa nggak? Tripod nih ya. Apalagi tembok, tiang. Nah itu yang segala tongkat nggak ada tuh, ada tiang ya. Lu senderan deket tiang aja bisa nggak? Nah, tuh kalau seumpama tongkat bisa apalagi tiang, kenapa? Kalau tongkat masih goyang-goyang, kalau tiang nah udah tetap tuh. Walaupun sepanjang sholat dia ngapain? Dia pegangan, walaupun sepanjang sholat begitu dipegangan aja ya. Udah boleh duduk gak nih orang? Nggak boleh, mesti gitu, mesti pegangan. Beda sama orang yang dipegangin. Kalau gambarannya, rupanya gambarannya kayak sama gak bentuk ini? Yang pakai tongkat sama orang yang dipegangin, kayak sama gak nih? Dia pakai tongkat baru bisa diri kalau pakai tongkat akhirnya bisa diri. Yang satu dia baru bisa diri kalau dipegangin. Yang pakai tongkat selama sepanjang sholat dia ngapain? Pegangan aja sama tongkatnya. Nah yang ini sepanjang sholat dia dipegangin aja sama orang yang megangin. Sama gak nih? Secara kasat mata ya, secara pandangan langsung kayak sama, padahal beda. Kalau urusan tongkat, mau sepanjang sholat dia dipegang tuh tongkatnya, tetap wajib tuh kudu begitu. Tapi kalau orang yang ini, kalau udah habis dipegangin, habis itu dia dipegangin terus, nah ini udah nggak wajib diri, ya. Ini udah nggak wajib diri, udah duduk. Yang masalah orang yang megangin masalah mu'in ini adalah mu'innya, yang nolong ini cuma nolongin diri. Ya atau seumpama turun, udah segitu doang. Kalau dia nolongin mesti sepanjang sholat mesti ditolongin, itu mah udah bukan orang yang qadir, udah. Ini udah yang ajiz. Ini orang yang udah nggak bisa diri. Nah tadi yang tongkat begitu ya beda. Sama nggak? Nah, seolah-olah sama ya, tapi beda. Yang tongkat selama dalam sepanjang sholat dipegangan tongkat aja tetap wajib seperti itu. Kalau yang ini sepanjang sholat dipegangin ya udah nggak bisa diri, berarti orang yang sepanjang sholatnya dipegangin udah nggak bisa diri. Nah maka sholatnya boleh sholatnya duduk lah tuh kalau yang kondisi kayak gitu. Tuh ya, jadi di sini dikatakan au qadaro ala nuhudin bimu'inin. Nah, tentang masalah orang yang nolongin, nah ini jadi boleh membuka lapangan pekerjaan nih. Buat siapa nih? Buat orang. Jadi ente di masjid juga terkadang ada pekerjaan jasa ngangkat orang dalam sholat. Jasa nolongin orang dalam sholat, tuh. Itu ada jasanya tuh. Banyak ya, Quran, ada gak jasa Quran? Ngajarin Quran, ada jasanya tuh, upah ngajarin Quran. Islam nggak menutup itu, cuma terkadang orang nganggapnya nggak ikhlas loh. Begitu aja, enggak, bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas. Ikhlas itu di mana? Ikhlas itu di hati. Ikhlas itu nggak kelihatan apakah dia dibayar atau nggak dibayar. Banyak gak orang yang dibayar tapi ikhlas? Banyak yang dibayar tapi ikhlas. Banyak juga nggak dibayar tapi nggak ikhlas. Banyakan lagi ya. Tuh. Jadi letaknya bukan di situ. Ini jadi
tentang masalah mu'in, orang yang menolong ini itu ada bayaran buat dia. Tuh, resikonya di situ. Ini orang yang dia bisa berdiri kalau ada yang bantuin. Pertanyaannya, maka mesti dibantuin. Tak dulu, dia punya duit nggak buat apa? Buat bayar tuh orang, itu dulu. Punya duit buat bayar tuh orang. Oh, punya dia. Ketika dikatakan dia punya duitnya, kalau cuma bicara punya, kalau setiap orang relatif tentang masalah punya duit. Kalau orang kaya, orang yang biasanya megang duit seharinya 5 juta, dalam hari ini cuma pegang duit 1 juta, punya duit gak dia? Kata dia, gue lagi gak punya duit nih, lagi gak megang duit, padahal masih ada duit. Nah makanya aturannya gak seperti itu, Islam gak ngaturnya seperti itu. Lalu ngaturnya gimana? Ngaturnya bukan masalah dia punya duit atau enggak, jadi yang ditinjau adalah dia bisa bayar apa enggak. Dia bisa bayar apa enggak. Kalau dikatakan bayar, mesti pakai duit nggak? Karena adatnya di kita bayar itu pakai duit, maka mesti pakai duit. Padahal belum, nggak seperti itu. Islam itu bentuknya lebih umum. Jadi di sini dikatakan ujroh misil, tolabah yang menuntut si mu'in itu, yang permintaan si mu'innya apaan? Nah, sesuatu ini fadilatan amma yutabaru fi zakatul fitri. Yang dia ini udah cukup dari apa yang iktibar, yang diibaratkan pada zakat fitri, pada hari fitri dan malam fitri. Jadi nanti begini, saya bisa diri, tapi mesti ditolongin, mesti ditolongin. Oke, jadi masalahnya apa? Masalahnya orang yang mau nolongin ini mesti saya bayar. Orang yang mau nolongin ini mesti saya bayar. Terus, yang namanya sholat sehari semalam berapa? 5 rakaat. Bisa jadi orang itu hari ini punya kelebihan buat bayar orang. Bisa jadi dia itu nggak punya kelebihan untuk bayar orang. Jadi bahkan bisa jadi dalam satu hari semalam 24 jam sholat lohor dia duduk, sholat asar dia berdiri, sholat maghrib dia duduk lagi, sholat isya dia berdiri. Bisa jadi nggak? Bisa. Kenapa? Karena hitungannya per sholat itu. Allahu Akbar, apa nih lohor? Sholat tebak. Ya, gue kagak bisa berdiri. Panggil si Anu. Emang punya duit? Kalau gitu udah pakai duit dah. Karena biasa gitu. Emang punya duit? Punya duit no. Nyak udah dikasih makan. Udah, nyak lo udah makan. Itu abah anaknya udah dikasih makan. Lu kan anak gue. Ayah mah nggak perlu dah, udah gede Adik-adik udah pada makan, udah cukup. Buat entar malam, tanya dulu. Buat entar malam ada nggak nih? Jadi kan yaumiha walailiha. Buat entar malam masih ada nggak? Coba lu liatin di mana? Apa sih Pak? Tempat nasi lu liatin, nasi masih ada nggak lu? Liatin, oh masih ada, aman. Lauknya ada nggak? Lauknya aman, udah. Abah udah bayar listrik, udah. Seumpama listrik itu dihitung juga harian. Per bulannya misalnya 350 ribu, 330 ribu udah ketahuan berarti berapa buat listrik? 10 ribu udah disisihin, makan juga udah. Makan yang anak-anaknya, orang-orang yang wajib dinafkahin juga udah. Ayam udah makan ayam, wajib nggak ayam? Iya tuh ayam, binatang piaraan udah semua. Terus ada lebihnya duitnya, ada nih berapa? Nah ini ukuran misalnya, umumnya di situ ujroh misil buat orang yang bantuin berdiri untuk sholat itu misalnya 10 ribu lah, 20 ribu lah, 20 ribu ada nih 25. Nah wajib nggak nih? Wajib nggak nih berarti sholatnya diri? Wajib. Kenapa? Karena kebutuhan udah terpenuhi, ada lebihnya. Tuh, berarti wajib nih dia sholat lohor sekarang diri. Sholat lohor diri dibantuin selama 4 rakaat. Udah selesai sholat lohor, Allahu Akbar, apa? Asar.
Tadi duitnya berapa? 20.000, 25 duitnya. Yang dibayar buat orang bantuin tadi 20. Berarti tinggal berapa sekarang? Goceng. Asar, duit tinggal goceng, sholatnya diri nggak? Enggak, udah. Ini duduk dah tuh, sholatnya duduk. Pas mau maghrib datang tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Kong, alhamdulillah saya dapat rezeki. Dikasih cepek. Dikasih cepek. Maghrib, wow, diri nggak nih? Diri, karena kenapa? Itu udah punya, udah punya lagi. Tuh, jadi seperti itu ya. Iya, maksudnya sekondisional itu. Jangan kemudian RT pahamin, wah udah duduk dah. Ya, selama seharian itu sholatnya nggak bisa. Mesti seperti itu. Ya. Mesti seperti itu. Itu aturannya seperti itu. Ya sekarang kalau nggak seperti itu, lalu di mana letaknya pengorbanan? Ya. Kan yang namanya ibadah itu kita ngorbanin. Ya kalau cuma wah sakit nih, udah sholat besok duduk udah. Ya jangan, jangan begitu. Ayo usahain dulu, usahain. Nah jadi seperti itu. Jadi nanti fadilatan amma yu'tabaru fi zakatil fitri yaumihi wa lailatihi. Tulazimahu zalika, maka wajib kudu seperti itu. Ya, wajib seperti itu, li'annahu maisuru, karena itulah yang mudah buat dia. Ya. Jadi yang mudah buat dia seperti itu. Ketika yang sulit tidak bisa dilaksanakan, maka nggak kemudian yang gampang juga jadi gugur, kan begitu. Ya. Yang dia nggak bisa apa? Berdiri sepanjang sholat. Itu pun seperti itu. Misalnya, saya bisa diri nih, seukuran Fatihah doang. Wajib nggak diri? Wajib. Kenapa? Kan ketika tidak bisa melaksanakan diri sepanjang sholat, maka yang dia bisa jangan ditinggalin. Saya bisanya cuma seukuran Fatihah, ya udah, ukuran Fatihah berdiri, selebihnya duduk. Atau enggak ya, kalau seukuran Fatihah udah bisa berdiri ya udah aman lah. Saya cuma bisa berdiri setengah Fatihah. Tapi yang namanya bisa nggak ditentuin? Ya, itu juga nggak kemudian mesti kayak gitu kan? Bisa bayang, bisa diri nih hari bisa diri, pas dicobain, bisa nih, bisa. Ayo dah sholat dah, Allahu Akbar, sholat. Pas tengah-tengah baca Fatihah, keliwongan deh. Duduk dah tuh. Duduk, rokaat kedua, diri lagi nggak? Coba lagi diri. Kalau ternyata masih ini, dah. Tapi kalau bisa nih, seukuran sampai selesai Fatihah bisa. Nah, terus rakaat ketiga coba lagi. Tuh, jadi nggak lantas. Wah, ini mah perlu duduk nih, duduk aja. Tuh nggak seperti itu. Jadi karena li'annahu maisuruhu ini, ya, karena ada kata-kata li'annahu maisuruhu, karena itulah yang mudahnya. Jadi ketika yang mudah bisa dilaksanakan, maka mesti laksanakan kemudahan itu. Walaupun yang sulitnya nggak bisa. Walaupun sepanjang sholat dia nggak bisa berdiri, tapi setengah dari sholatnya dia bisa berdiri, maka wajib. Tuh li'annahu maisuruhu wa yajibul qiyamu. Nah selanjutnya gimana nih? Wa yajibul qiyamu halat taharrumi bil fardi ijma'an. Nah jadi tentang masalah qiyam berdiri ini apakah menjadi syarat? Belum ya. Di sini dikatakan wajib berdiri ketika takbiratul ihram bil fardi sholat fardu. Ijma'an ini udah menjadi kesepakatan ulama, nggak ada yang khilafiyah ulama. Tuh jadi kaul beliau ini menyatakan bahwasanya berdiri itu ketika takbiratul ihram udah dalam keadaan diri. Sholat fardu, takbiratul ihram sholat fardu itu mesti dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi orang-orang yang takbiratul ihram tapi belum sampai keadaan berdiri itu nggak sah berdiri takbiratul ihramnya, nggak sah. Ya. Jadi halal taharrumi Allahu Akbar itu udah dalam keadaan berdiri di sholat fardu. Nawala Allah hikmatu dzikrihi huna walam yadhkur fi arkanis sholati. Dan barangkali ini kata Syekh Nawawi Al-Bantan,
hikmah menyebutkan berdiri kuna di sini, berdiri beliau sebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan berdiri ini menjadi syarat walam yadkur fil arkani sholat. Beliau tidak menyebutkan di rukun sholat ma'annahu, serta bahwasanya berdiri itu ruknun. Berdiri merupakan rukun fil fardiyati di dalam sholat fardu. Jadi kalau mungkin kita bertanya-tanya kok ini siapa Habib Zain menyatakan berdiri tapi bahasanya atau di dalam judulnya lagi ngomongin syarat sholat, kok ngomongin berdiri yang seharusnya berdiri itu merupakan rukun, diri itu rukun sholat, bukan syarat sholat. Nah di sini oleh Syekh Nawawi dikatakan mungkin barangkali beliau menyebutkan berdiri ini di bab syarat sholat, bukan di bab rukun sholat. Bahkan nanti di bab rukun sholat beliau nggak nyebutin tuh, tidak disebutkan berdiri itu di bab rukun sholat katanya. Annahu ruknun fil fardiyah annahu qablan niyati wa taharrumi fiha syartun. Nah jadi kata beliau itu bahwasanya berdiri sebelum niat dan takbiratul ihram di dalam sholat fardu itu syarat. Jadi kata beliau, kalau ada pertanyaan di sini menyatakan kok berdiri dimasukin di dalam syarat, ya ini merupakan syarat sholat ketika sebelum takbiratul ihram. Annahu sebelum niat dan sebelum takbiratul ihram berdiri itu merupakan syarat. Berdiri itu merupakan syarat sholat fardu. Warukniyatuhu dan menjadi rukunnya berdiri itu innama pastinya hiya rukniyatu itu ma'ahuma beserta niat dan takbiratul ihram wa ba'dahuma dan sesudah niat dan takbiratul ihram. Jadi berdiri ini menarik dalam artian menarik, jarang banget ada syarat juga rukun juga. Kalau punya wudu itu syarat apa rukun sholat? Punya wudu suci dari hadas kecil itu syarat apa rukun? Syarat. Apalagi baca Fatihah rukun apa syarat? Rukun. Nah berdiri ini unik. Berdiri ini bisa jadi syarat plus rukun. Waktunya cepat. Nggak bareng. Jadi begini nih, kita mau sholat lohor, pas lagi mau niat, kita mau duduk, pas itu kita bangun tegak, ini disebutnya apa? Berdiri, cuman belum takbir. Dari posisi duduk kita ke berdiri kita karena sebab mau niat, itu berdiri hukumnya disebutnya apa? Syarat tuh, berdiri itu disebutnya syarat. Kenapa itu disebut syarat? Syarat apa nih? Syarat sholat wajib. Pas Allahu Akbar, pas takbir kita niat bareng niat dalam keadaan berdiri, ini disebutnya apa? Berdiri yang ini sekarang rukun itu. Ini sebutnya rukun. Dekat gak nih? Dekat banget, apalagi kalau pelaksanaannya bareng. Pelaksanaannya nggak waktunya cepat banget. Jadi di situ berjalan antara syarat dengan rukun cuma sepersekian detik lama. Coba kita lagi mau sholat diri Allahu Akbar gitu kan langsung kan. Nah kondisi diri yang pertama, diri sebelum kita niat itu disebutnya syarat. Adapun diri sesudah atau pas bareng kita niat itu disebutnya rukun. Tuh, jadi beliau bersangka baiknya Syekh Nawawi menyatakan seperti itu, bahwasanya Habib Ahmad bin Zain menyebutkan ini sebagai syarat, maksudnya adalah sebelum niat dan takbiratul ihram. Adapun sesudah niat dan takbiratul ihram itu berdiri merupakan rukun sholat. Zikruhuma walam yazkurtu innama hiya ma'ahuma wa ba'dahuma. Nah, selesai itu tentang masalah berdiri, selesai tentang masalah
berdiri. Nah yang selanjutnya walil qadiri, dan itu dibolehkan, boleh, awas, ini boleh. Jadi boleh, mau kerjain silahkan, nggak mau dikerjain juga nggak jadi masalah. Walil qadiri, dan dibolehkan bagi orang yang bisa diri. Boleh bagi orang yang sanggup diri, orang yang bisa diri, at-tanafulu, adapun melaksanakan sholat sunnah. Boleh orang yang bisa diri ngelakuin sholat sunnah walau nahwa idin, walaupun seumpama sholat id, walaupun seumpama sholat id. Kenapa sholat id ini dijadikan contoh? Karena id itu ada yang menyatakan padu paya, tapi ada ini sunnah muakkadah. Walaupun seumpama sholat id, qaidan, halnya duduk. Jadi boleh orang yang bisa diri ketika dia sholat sunnah, dia sholat sunnahnya sambil duduk. Pertanyaannya, duduknya dibolehkan apa? Sebelum niat udah boleh duduk. Pas lagi niat boleh nggak duduk? Boleh duduk. Sesudah niat boleh nggak duduk? Boleh. Jadi mulai sebelum niat, pas lagi niat, atau sesudah niat dibolehkan tuh dia untuk duduk. Boleh. Bagusnya apaan? Berdiri bagusnya. Kita lagi nggak ngomongin bagus, kita lagi ngomongin dibolehkan. Jadi boleh orang yang bisa diri ketika sholat sunat, dia sholat sunatnya duduk. Jangan ente omelin ada orang lagi sholat sunat duduk padahal dia bisa diri, jangan. Kenapa? Karena emang itu pilihan buat dia, dibolehkan. Itu dibolehkan. Lil ijma'i, bahkan kebolehan sholat sunat duduk ini udah ijma' ulama. Tidak ada ulama yang beda pendapatnya. Tidak ada ulama yang ngomong, nggak boleh itu kayak gitu. Nggak. Jadi ijma'. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, walikathratin nawafili, karena banyaknya sholat sunnah. Karena banyak sholat sunnah. Banyak nggak sholat sunnah? Cuma yang ngerjain sholat sunnah yang banyak ini banyak nggak? Maksudnya adalah, makanya ini ditaruh menjadi alasan yang kedua. Alasan yang pertama karena ijma, udah sepakat ulama. Mau sholat sunnahnya banyak, mau sholat sunnahnya dikit, sholat sunnah itu dibolehkan duduk. Sholat sunnah itu dibolehkan duduk. Nah apalagi orang yang banyak ngerjain sholat sunnah, 1000 rakaat semalaman kira-kira, kalau 1000 rakaat semalam itu tiap malamnya 1000 rakaat atau 500 rakaat, pegel gak kira-kira? Nah, jadi dia bisa nggak seumpama dia capek dia duduk? Seumpama dia capek dia duduk? Bisa, bisa. Nah ini jadi nggak ada alasan tuh buat dia untuk meninggal, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang udah terbiasa itu untuk meninggalkan sholat sunnahnya. Nah walikasrotin nawafili, bahkan katanya wamutojian, dan dibolehkan bagi orang yang bisa diri, bahkan juga dia bisa duduk, dibolehkan kepada mereka untuk sholat mutojian, tidur miring. Tuh dibolehkan sholat tidur miring, tapi ini fil asoh. Ini nggak ijma ulama, fil asohi, menurut kaul yang asoh. Berarti ada goyer sohenya. Ada yang menyatakan nggak boleh kalau sholat sunnah tidur miring mah bukan pilihan, tapi kaul asohnya menyatakan tetap dibolehkan, Jadi misalnya tarawih, Allahu Akbar, imamnya kemana ini? Imamnya kemana? Rebaan imamnya, Imam rebaan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biasa jangan tidur lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Boleh. Kalau dia ngomong alal asoh, jawazan alal asoh, walau kan walaysa bil ijma, iya ini alal asoh boleh, walaupun bukan ijma, enggak. Walaupun ada ulama yang khilafiyah, tapi tetap ada yang asohnya membolehkan tuh tidur miring. Tidur miring, wal afdolu. Nah yang lebih utama ketika tidur miring ini, kaunuhu alal yamin, posisinya di sebelah kanan, miring ke bagian yang kanan, Jadi miringnya ke sini, ngadep kiblat,
miringnya ke arah yang kanan. Ke arah yang kiri nggak apa-apa, tapi yang lebih utama, khilaful aula berarti menyalahi yang utama. Kalau khilaful afdol, menyalahi yang utama kalau sebelah kiri. Tuh, jadi sebelah kanan, miringnya ke sebelah kanan. Awas, ini kita lagi bicarakan sholat sunnah, jangan dicampur nih, jangan dicampur. Tahu-tahu pas dari sini sholat pas lagi sholat zuhur, wah duduk, nggak sholat duduk. Kemarin ngaji kayak gitu deh. Hati-hati ya. Ini bicara sholat sunnah. Ini sholat sunnah tuh. Jadi sholat sunnah itu boleh orang yang bisa diri boleh duduk, juga boleh rebahan ya, tidur miring fil aso, halal aso. Nah wayalzamu, nah nanti cuma bedanya begini ya. Ini yang membedakan antara yang tidur miring dengan yang duduk. Wayalzamu, wajib tuh. Al-muttaji'ah kepada orang yang tidur miring, apa al-qu'udu duduk, lirruku'i buat ruku', was-sujudi sujud. Jadi ruku' dan sujudnya ntar jangan isyarat, jangan rebaan juga ya. Pas mau ruku' ya duduk, Allahu Akbar, ruku' dah tuh ya. Nah ntar sami Allah ya tidak, mau duduk mau rebahan lagi gak jadi masalah tuh ya. Cuma lucu ya kayaknya ntar di nah udah itidal duduk aja dah, masih posisinya sujud ya. Lembah lagi duduk lagi, nah lebih rendah dari ruku, duduk di antara dua sujud. Nah ntar pas tahiyat akhir rebahan lagi gitu ya. Inilah sholatnya kaum rebahan. Lucu ya, bukan lucu maksudnya kalau ngebayangin ini dikerjain semasjid ya, semasjid imamnya rebaan, miring kanan semua ya. Ini saf bisa jadi 100 padahal orang cuma 40 orang. Saking apanya? Panjang satu safnya panjang loh. Cuma pas giran duduk nanti saf renggang lagi ya. Renggang. Boleh nggak nih? Boleh. Viral nggak nih viral? Viral nih. Satu masjid sholat rebahan ya. Ntar sebutin dari masjidnya kaum rebahan. Tuh, jadi dibolehkan seperti itu. Nah, cuma wajib tuh nanti ketika mereka mau ruku, ketika mereka mau sujud, wajib duduk. Tuh wajib duduk. Amma sholatuhu, adapun sholatnya orang yang bisa diri, amma sholatuhu, adapun sholatnya qadir, tuh hu-nya kembali kepada qadir. Amma sholatuhu, dan adapun sholatnya qadir, orang yang bisa diri, dia sholat sunnah mustaqiyan, celentang Jangan ente pakai nanya-nanya dah, kalau celentang gimana ya? Udah. Nah ini jawabannya, kalau celentang ma'aim kanil ibtijai, masih ada kemungkinan dia itu bisa tiduran miring, falayasihu, maka nggak sah udah ya. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa diri mau juga udahlah aku mau yang telentang aja, yang penting bisa melaksanakan sholat sunnah, udah nggak bisa selaginya dia masih bisa tidur miring. Tapi kalau udah nggak bisa tidur apalagi diri yang mau duduk, tiduran aja udah nggak bisa, udah nggak apa-apa dia kalau mau sholat sunnah telentang. Kalau mau sholat sunnah pala yasihu tuh maka nggak sah. Wa intama, walaupun dia bisa menyempurnakan rukunya, wa sujudihi, dan sujudnya walaupun bisa gue telentang nih, ntar yang penting sujud sama rukunya bisa sempurna, tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Li adami wurudihi, karena nggak pernah warid, tidak pernah datang dari Rasulullah bahwasanya sholat sunnah bagi orang yang bisa berdiri itu dia sambil celentang, itu nggak pernah warid. Itu apa dazalika telah memberikan pemahaman ifadah yang demikian tadi, kullahu tegasnya seluruhnya. Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar fit Tuhfah, di dalam kitab Tuhfahnya beliau, wa fi Fathil Jawadi, dan juga di dalam kitab Fathul Jawadnya beliau. Selesai itu tentang masalah syarat-syarat sholat syarat-syarat sholat. Nah ini nggak disebutin semuanya nih, beliau tidak menyebutkan semuanya. Ada beberapa syarat yang kemudian tidak disebutkan ya, kayak Islam, kemudian balik, berakal. Nah itu
Karena semuanya, karena yang namanya Islam, balik berakal itu menjadi syarat di setiap ibadah, bukan cuma di sholat aja. Nah, masuk ke dalam ketentuan yang selanjutnya. Kalam beliau yang selanjutnya itu beliau membicarakan tentang fardunya sholat. Nah, udah ngomongin tentang sholat nih. Kalau kita ngomongin fardu berarti kita ngomongin udah bentuk sholat. Jadi kalau syarat itu persiapan sholat. Nah, kalau udah furudus sholat ini bentuk sholatnya. Nah, masuk ke dalam bentuk sholat. Furudus sholati, adapun pardu sholat itu ahada asharota, ada 11. Oh, kok 11 bukan 13 ya? Semua ini macam-macam ya. Jangan kemudian mempermasalahkan bilangan ya. Bilangan mah cuma bilangan. Itu gimana sesuai nanti kitabnya, macam-macam. Nah, di dalam kitab ini beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memberitahu kepada kita fardu sholat nih 11 ya, 11 ini mah cuma bilangan. Cuma nanti ada yang sebab ada yang hitung ruku, kemudian tumaknina dalam ruku. Nah, itu yang kemudian bisa yang membedakannya nanti. Apakah tumaknina itu? Ya, jadi begini. Kira-kira yang jadi rukun itu tumaknina atau rukunya? Kalau ente setujunya apa? Setujunya rukunya yang jadi rukun sholat apa tumakninanya? Nah, ini khilafiyah ulama. Ada yang ruku itu yang bentuk sholat. Adapun tumaknina nanti jadi syaratnya ruku. Tuh, jadi tetap wajib nggak tumaknina berarti? Ya tetap wajib. Cuma begitu doang. Makanya ada yang 13, ada yang 17, ada yang macam-macam ya. Karena perbedaan itu, ada yang menyatakan tumanina itu bukan rukun, tapi tumanina itu adalah syarat rukun. Ketika kita ruku, syarat sah ruku ya mesti tumanina. Nah, ada lagi yang menyatakan ruku itu cuma bentuk perpindahan dari berdiri ke miring, itu ruku. Setelah ruku yang terjadi adalah tumanina, diam. Tuh, makanya tumanina ada yang menjadikan sebagai rukun, paham ya? Jadi ada yang menjadikan ruku tumanina itu sebagai syarat rukun, ada yang menjadikan tumanina itu sebagai rukun. Kenapa bisa terjadi permasalahan ini? Karena beda ta'rif. Jadi ada yang menyatakan ruku itu adalah posisi. Tapi ada yang menyatakan ruku itu adalah perpindahan posisi. Sama nggak takrif ini? Beda. Ketika takrifnya udah beda, maka nanti hasilnya juga jadi beda. Makanya penting takrif. Tuh. Balik ke sini. Jadi ada 11 katanya. Di sini ada 11. Ala ma zakarohu huna, atas bilangan zakarohu yang menyebutkan Habib Ahmad Al-Habsyi akan bilangan tersebut huna di sini ya. Wapi nuskhotin. Nah, di dalam naskah kitab yang lain itu bahasanya bukan furudus sholah. Di naskah-naskah kitab yang lain bukan furudus sholah, tapi apa? Arkanus sholah. Ya. Jadi sama dah nih di sini fardu, rukun ya, wajib ya. Cuma wajib sholat tuh jarang pakai yang bahasa wajib sholat, tapi adanya bahasanya adalah furudus sholah atau arkanus sholah. Yang paling banyak yang digunakan adalah arkanus sholat. Nah, lalu apa dari yang 11 itu? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ya. Karena sholat ini adalah perintah untuk mengerjakan, maka dia mesti pakai niat. Nah, niatnya di mana? Bil qalbi. Niat sholat itu di dalam hati. Yang namanya niat mesti di dalam hati. Li'annaha, karena sesungguhnya niat itu al-qasdu. Niat itu adalah maksud, pengen. Ya. Wahuwa, dan yang namanya qasdun itu layakunu, tidak terjadi illa bihi, kecuali di dalam hati. Ya.
Ada gak orang pengen tapi di mulut doang? Ada gak pengen tapi di mulut doang? Banyak. Banyak. Gue pengen apa? Gue pengen ini, pengen itu, pengen pengen itu. Tuh. Itu bukan hakikat pengen. Hakikat pengen yang sebenarnya ada di mana? Di hati. Cuma siapa yang tahu? Ya dia mau Allah. Ya. Cuma dia yang tahu udah tuh. Dia. Kenapa? Karena ada di hatinya dia. Tuh. Nah jadi karena niat itu adalah qasdun, maka letaknya adalah di hati. Ketika qasdun itu diucapkan tapi tidak ada di dalam hati, itu bukan niat namanya. Usolli, saya mau sholat fardu asri asar, diucapin doang nih, hatinya nggak ngomong, niat bukan berarti? Bukan. Kenapa? Karena yang namanya qasdun itu fil qalbi, di hati. Katanya boleh diucapkan, silahkan. Bagus nggak? Bagus. Liyusaidul lisan, supaya menolong liyusaidul qalbi, supaya lidah itu bisa nolong hati yang ada di niat. Tapi hati-hati, jangan cuma diucapin doang, tapi mesti hatinya juga ikut ngomong. Hatinya mesti ikut ngomong. Nih, tadi ada yang ngaji kesini, ada yang ngomong, gue pengen ngaji ya, hatinya ngomong begitu, ada nggak? Ada nggak yang cuma duduk doang nggak pakai ngomong begitu, ada nggak? Ada juga, ya mungkin setiap majlis taklim punya ya. Ada yang duduk doang, duduk niat nggak nih ngajinya? Nah begitu doang ya, segampang itu. Ntar abis selesai dari sini, ada yang berdiri, hatinya ngomong, diri, pengen naruh kitab ke kamar. Ada juga yang diri aja, nggak pakai ngomong, hatinya naruh kitab ke kamar. Ada nggak? Ada. Cuma beda nggak tuh? Apa bedanya? Yang satu niat, yang satu nggak niat. Kita lagi nggak ngomongin, berarti naruh kitab ke kamar yang nggak pakai niat itu batal. Kenapa? Karena itu bukan urusan ibadah mahdun, bukan ibadah yang sebenar-benarnya. Itu mah bisa jadi ibadah, cuma bisa jadi ibadah. Kalau sholat kan ibadah yang benar-benar ibadah. Jadi mesti pakai niat. Orang yang sholat tapi dia nggak pakai niat, walaupun diucapkan niatnya, usolli sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri, tapi pas lagi takbiratul ihram nggak ada niat, kosong dari niat, maka nggak sholat. Bukan nggak sah lagi, nggak. Udah sholat belum? Udah masuk ke dalam sholat belum? Masuk aja belum. Jadi nggak sholat tuh dia. Nah di dalam hati, karena yang namanya niat itu al-qasdu wa huwa, dan adapun qasdu maksud itu la yakunu, tidaklah terjadi illa bihi, kecuali di dalam hati. Fala yakfi, maka tidak cukup ma'a ghaflatihi, serta lupanya dia, lupanya hati, apa nutkun, cuma ngomong doang tuh. Jadi ngomong doang tuh nggak cukup. Wahaza, dan adapun ini, nutkun ini itu awalul furud, atau wahaza, dan adapun ini, rukun yang pertama itu awalul furudi, kewajib fardu yang pertama. Niat ini adalah fardu yang pertama. Tuh. Jadi kalau ditanya apa fardu pertama dari sholat, niat. Walaupun pelaksanaannya bisa dihitung 1, 2, 3 nggak? Pas pelaksanaannya? Enggak. Kenapa? Karena barang nih 3 apaan? Niat, takbir, berdiri. Nah, ini 3 rukun. Kalau di setiap kitab pasti al-awwalu an-niyat, as-sani at-takbiratul ihram, as-salisu al-qiyam, al-qadir. Pasti selalu seperti itu. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri. Tapi ketika pelaksanaannya 1, 2, 3 enggak? Enggak, bareng. Pas lagi niat, pas di situ dia takbiratul ihram, pas dalam keadaan dia niatkan takbiratul ihram, dia dalam keadaan berdiri tuh. Nggak bisa di 1, 2, 3-in. Cuma ini untuk lebih mudah ya, mempermudah. Enggak. Semua. Nah kemudian yang jadi pertanyaan,
ketika kita sholat, jadi niat itu ini kegunaan niat itu adalah untuk membedakan salah satu ya di antara kegunaan niat untuk membedakan mana yang adat, mana yang ibadat. Contoh, semua orang yang duduk di masjid itu pasti ibadah nggak? Belum tentu. Belum tentu semua orang yang duduk diam di masjid itu duduknya jadi ibadah, diamnya jadi ibadah. Yang mana yang jadi ibadah? Yang niat itikaf, yang nggak niat itikaf enggak. Misalnya hujan neduh doang ya, diam dari masjidnya ngapain? Nungguin hujan reda. Dia nggak niat itikaf, dapat diamnya dia di masjid dapat pahala nggak? Enggak, jadi ibadah nggak jadi. Sama nih yang satu juga, dua orang di situ, yang satu dua-duanya lagi mau neduh, lagi dari motor neduh, cuma yang satu niat itikaf, yang satu cuma diem doang. Nah yang satu dapat pahala, yang satu nggak ada tuh. Yang satu jadi ibadah, yang satu nggak ibadah. Pertanyaannya, kerjaannya sama nggak? Sama-sama diri di masjid. Kita ngomong di itikaf mesti duduk, enggak. Yang penting dia udah masuk di dalam masjid, dia diam di situ. Mau dia diri, mau dia duduk, atau dua-duanya duduk nungguin hujan, diam aja. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Tuh, yang bikin beda cuma niat. Itu gunanya niat satu, untuk membedakan adat dengan ibadat. Juga, mandi misalnya, orang lagi mandi, yang satu mandi pakai niat, yang satu nggak pakai niat. Yang satu mandi, berarti yang pakai niat mandinya jadi ibadah tuh. Yang nggak pakai niat nggak jadi ibadah mandinya. Cuma gara-gara apa doang? Niat. Karena mandi adat sama mandi ibadat sama nggak? Sama-sama apa? Sama-sama pakai air. Yang mandi adat itu pakai air, yang ibadat juga pakai air. Kecuali yang mandi ibadat pakai air, yang mandi adat pakai api misalnya. Baru beda. Ini sama persis. Cuma yang bikin beda adalah niat. Yang pakai niat maka bakal jadi ibadah. Tuh. Di samping itu, niat pun bukan cuma membedakan adat dengan ibadah. Ada ibadah ini niat membedakan tingkatan ibadah. Bisa juga tuh niat bedain tingkatan ibadat. Nah, contoh sholat sekarang. Gunanya sholat, gunanya niat dalam sholat kira-kira buat apa? Buat membedakan antara adat dengan ibadat? Bukan. Kenapa? Karena ada gak sholat yang adat? Orang ruku, itidal, sampai Allah, ini sholatnya sholat adat. Nggak ada. Ruku, itidal, sujud, itu semuanya udah sholat. Berarti kalau misalnya, kalau dikatakan itu sholat, iya itu sholat. Atau seumpama sholat, sujud, syukur misalnya. Kita nggak ngomong pelaksanaannya benar atau salah. Tetap nggak itu dibilang bagian dari sholat? Tetap. Bisa gak bedain orang lagi sholat subuh, santri 2 orang, jam 9 pagi. Santri 2 orang jam 9 pagi, sholat. Kira-kira sholat apa tuh? Pasti sholat duha gak? belum tentu ya. Bisa jadi sholat subuh cuma dia nggak pakai kunut. Bisa jadi itu sholat subuh cuma dia nggak pakai kunut. Pertanyaannya, yang bikin beda apa nih? Niatnya. Bentuknya sama nggak? Sama. Tumben lu sholat duha. Alhamdulillah. Padahal sholat subuh cuma dia nggak pakai kunut. Cuman karena nggak enak sama temannya, tumben sholat duha. Iya, gue lagi tobat. Semalam abis ngaji ngebahas sholat duha, gue langsung sholat duha. Yang bener lu. Kok itidalnya lama? Iya, itu merupakan. Padahal lagi ngapain dia? Lagi kunut, cuma nggak diangkat tangannya ya. Tuh, yang bikin beda apa? Niat yang bikin beda. Apakah nanti itu adalah sholat duha atau itu sholat subuh? Yang bikin beda adalah niatnya. Nah, oleh sebab itu maka niat sholat itu macam-macam. Nanti dilihat dari sholatnya. Apakah ini sholatnya sholat fardu? Ya, apakah
Sholat fardu juga nanti apakah sholat fardu yang dasar atau sholat fardu yang dinazarkan, ya? Atau sholat mu'adah, itu niatnya udah beda. Nanti dari sholat fardu ada lagi sholat sunnah. Sholat sunnah nanti juga macam-macam. Ada sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat sunnah yang punya sebab, ada sholat sunnah yang nggak ada sebab apa-apa, ya? Ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya bareng, ada yang sebabnya belakangan. Nanti ada lagi sholat sunnah yang nggak ada sebab, nggak ada waktu, kapan aja di mana saja tuh. Nah itu juga niatnya nanti beda-beda tuh. Itu niatnya beda-beda. Intinya semuanya mesti pakai niat ya ketika sholat. Mesti, mau yang fardu, mau yang sunnah, mau yang fardunya karena nazar, fardunya karena emang bener fardu maktubah, mau yang fardunya karena mu'adah, mau yang sunnah, sunnahnya mau yang sunnah mu'akkad, sunnah yang goyer mu'akkad, atau sunnah yang sabab, mau yang sebabnya belakangan, semuanya pokoknya kalau itu udah disebutnya sholat maka mesti pakai niat. Atau hanya gambaran bentuk sholat doang, sujud sujud syukur kah, sujud tilawah kah, sama gak kayak sholat? Perlu pakai niat nggak? Perlu pakai niat, ya tuh. Nah nanti tentang masalah itunya insya Allah, ya ke depan yang terakhir kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah buat guru-guru kita, khususnya buat pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak-anak keturunannya, berkah keluarganya, berkah anak-anak didiknya, majlis-majlisnya bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.